Shalom, sebelum memulai ibadah, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian sampai akhir hidup. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Dan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, saat ku berharap. Terima kasih. Katakan tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Dan kini aku
kasih Tuhan buat perkenangan hari ini. Kami layak untuk menghampiri Engkau Tuhan. Kuduskan, sucikan kami ya Tuhan para pelayan-Mu. Dan Engkau juga urapi jemaat semua yang beribadah di rumah. Kiranya Engkau mengawal setiap kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami agar kami dapat mengikuti berkat Tuhan memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Amin. Mari kita angkat pujian Hatiku Percaya. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau memenangkan kota perlindungan. Kau selalu bertumbuh sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terjadi. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menarang dan kota perlindungan. Kau mau selalu bertumbuh sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terhingga. Kau mau selalu bertumbuh sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terhingga. Kita bagi ujian kita hanya di dalam namanya. Firman terangi jalan, perisai iman di siap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku.
hati kami keras siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau nyatakan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan tepukan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Sekarang dan selamanya. Dan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat berema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pemuda yang terkasih, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan pengurus kaum muda yang masih mempercayakan saya untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang mengatasi rendah diri ya. Apa sih rendah diri itu? Rendah diri itu orang minder, orang yang gak percaya diri gitu ya. Itu dinamakan orang yang rendah diri. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengatasi rasa rendah diri. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9, lalu firman Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji Tuhan, kalau kita melihat ketika Yeremia dipanggil Tuhan untuk dapat menjadi seorang pelayan, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, untuk menjadi seorang nabi, dia merasa takut, dia merasa minder. Dia bilang, Tuhan, kok nggak orang lain aja yang disuruh, kenapa mesti aku? Dia bilang, aku ini nggak mampu Tuhan, aku ini nggak sanggup, aku ini nggak bisa, aku ini apalah gitu ya. Jadi Yeremia belum maju, belum berperang, belum mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, dia sudah takut duluan. Nah, istilah kata berperang ya, padahal belum berperang udah kalah gitu ya. Dia sudah minder, dia sudah takut, dia merasa tidak mampu. Kalau dia karena dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Udah keluar dulu alasannya, aku ini nggak pandai bicara sebab aku ini masih muda gitu ya. Banyak orang ketika juga disuruh diberikan sebuah tanggung jawab udah berkata, aku ini nggak bisa loh Om, aku ini nggak mampu loh gitu ya, nggak bisa, aku ini apalah gitu. Karena belum mencoba, belum tahu potensi dirinya, dia sudah merasa, aduh aku ini nggak mampu, aku ini nggak bisa gitu ya. Kalau kita melihat Yeremia ketika mau disuruh menjadi seorang nabi, dia sudah down duluan, dia sudah merasa nggak layak aku ini gitu ya. Musa pernah juga disuruh Tuhan ketika untuk disuruh memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir. Musa juga berkata begitu. Dia katakan apa? Aku ini nggak bisa loh Tuhan, aku ini tidak pandai bicara gitu ya. Ketika dia bilang tidak pandai bicara, Tuhan bilang aku suruh Harun untuk mendampingi engkau gitu ya. Karena apa? Dia merasa tidak mampu, dia merasa minder, dia tidak percaya diri. Kalau kita melihat banyak orang yang merasa rendah diri, merasa tidak mampu. Sebenarnya orang minder itu bukan bawaan dari lahir, tetapi orang banyak rendah diri itu karena orang yang memandang dirinya dari kekurangannya gitu ya. Kenapa orang itu bisa menjadi orang yang minder? Tante Ewa
ada kenalan satu orang yang dia ke gereja aja membawa amplop perpuluhan ke depan itu takut, malu gitu ya. Bawa kolektor aja, misalnya dia untuk kolektor itu dimasukkan ke dalam kantong, kalau suruh maju ke depan dia juga pasti malu gitu, karena dia merasa minder, merasa nggak mampu. Dia kalau mau ketemu siapa, ada nggak sih itu di sana, saya nggak mau ketemu dia, saya malu gitu. Ada nggak ini, dia belum apa-apa, dia sudah minder duluan, padahal dia punya potensi yang luar biasa, tetapi dia merasa memandang dirinya penuh dengan kekurangan gitu ya. Kenapa orang bisa minder itu seperti itu? Dia memandang dirinya dari kekurangannya, padahal banyak kelebihannya gitu ya. Tapi mereka nggak mau memandang kelebihannya, yang dipandang kekurangannya aja. Kalau kita melihat apa alasannya orang rendah diri ya, ada 3 hal. Apa alasannya orang itu rendah diri atau minder atau tidak percaya diri? Yang pertama, merasa tidak tampan atau tidak cantik ya. Ada orang yang merasa, aku ini tidak tampan, aku ini tidak cantik, tidak seperti si A. Ukurannya orang lain terus, tidak ukurannya diri sendiri. 80% orang di dunia ini tidak senang dengan dirinya sendiri gitu ya. 80%. Oleh sebab itu sering kita mengadakan retreat atau seminar-seminar itu bicara tentang orang yang perubahan karakter, mencari jati diri dan sebagainya. Kenapa? Karena kebanyakan orang merasa minder, merasa tidak percaya diri. Tadi saya katakan 80% orang di dunia ini banyak yang tidak bisa menerima dirinya. Misalnya orangnya terlalu gemuk, saya ini terlalu gendut loh, nggak kayak si A langsing gitu. Ada orang yang merasa kok diri saya ini kurus ya, terlalu kurus, kutilan, kurus tinggi langsing gitu. Padahal orang yang gemuk pengen menjadi orang yang langsing, orang yang langsing pengen yang jadi orang yang gemuk gitu ya. Serba salah. Ada orang yang saking kekurusan, dia makan yang banyak, tepat waktu, tetap tidak gemuk, dia bingung. Kenapa saya nggak gemuk-gemuk? Yang kurus udah olahraga, udah senam, udah aerobik, udah jalan kaki kemana, kok nggak kurus-kurus gitu ya? Merasa nggak senang. Tapi ada orang yang kalau punya percaya diri yang baik, dia badannya begitu besar, dia merasa percaya diri. Dia pakai baju yang bagus, dandan yang cantik, orang kagum dengan dia, walaupun dia gemuk tapi cantik gitu kan. Tapi ada orang yang nggak senang dengan dirinya sendiri, merasa kurang cantik, merasa kurang tampan. Orang ukuran tampannya itu boy band atau orang-orang Korea, iyalah gitu ya. Ukurannya jangan mereka gitu loh. Ukurannya diri kita sendiri. Kalau kita melihat ada orang yang terlalu putih, dia bilang, saya ini putih banget, kalau kena matahari saya itu panas. Nggak bisa. Ada orang, kok saya ini hitam banget gitu. Padahal orang hitam itu bagus, nggak cepat kotor gitu kan. Kok saya ini hitam ya Pak? Iya, kamu supaya nggak cepat kotor gitu. Kalau dia putih kan cepat kotor, kelihatan kalau kena tanah gitu. Jadi sebenarnya penilaian diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kadang ada orang yang sebenarnya potong rambutnya nggak cocok dengan dia, tapi saya pengen kayak orang itu gitu. Ketika dipotong kayak gitu nggak cocok, dia bilang saya ini kurang ganteng atau saya kurang cantik. Karena apa? Dia mengikuti tren orang lain, dia mengikuti kebiasaan orang lain, bukan kebiasaan dirinya sendiri. Akhirnya membuat dia menjadi minder dan tidak percaya diri. Ada orang yang masih muda, kenapa? Dia masih muda udah merasa minder. Itu sebenarnya tadi saya katakan bahwa minder itu bukan dari lahir. Ada orang yang masih muda timbul jerawat, jerawatnya itu seperti jerawat batu, dipanggil pejabat, ya pemuda jerawat batu gitu kan. Dia merasa saya ini seperti ini, saya minder gitu. Padahal ada orang, kalau tahu ada orang yang suka dengan orang yang tumbuh jerawat, ada orang yang aku tuh suka loh kayak dia tuh mukanya ada jerawat-jerawat dikit gitu. Tapi ada orang yang aku sukanya yang muka saya itu yang glowing, yang nggak ada apapun. Pokoknya kalau semut lewat aja pasti bisa licin gitu ya, bisa kepleset karena mulusnya muka kita ini.
Yang kedua, kenapa orang suka minder dan tidak percaya diri? Karena merasa tidak pandai, gitu ya. Ada orang yang merasa tidak pandai di sekolahnya, mungkin dia tidak naik kelas, dia jadi minder dengan orang-orang. Terus di sekolah dikata-katain juga, ih dia itu yang nilainya 00, yang suka nyontek, yang suka ini gitu kan. Jadi membuat dia tambah gak percaya diri lagi gitu ya. Dulu adik saya sebelum saya sekolah di sekolah SMA, ketika saya sudah keluar dari SMA, adik saya masuk SMA, Pak Guru udah bilang, kamu ya, jangan kamu malu-maluin kakak kamu, karena kakak kamu tuh pintar, katanya gitu. Jangan kamu bikin nilai yang jelek, jangan kamu menjadi anak yang gaduh gitu. Udah dipesan di luar. Kenapa? Karena saya pribadinya tuh nggak pernah seperti itu. Saya serius sekolah, sungguh-sungguh sekolah ranking gitu. Jadi waktu adik saya masuk sekolah situ, mungkin dia jadi kaget. Waduh, ternyata memang benar juga sih. Dia di sekolah nggak pernah mencatat, semua hasilnya fotokopi semua, karena nggak pernah mencatat, karena dia malas gitu ya. Jadi ada orang yang merasa tidak pandai. Kemudian ketika dia tidak pandai, orang tua di rumah selalu ngata-ngatain dia. Kamu bodoh ya, kamu goblok, kamu tidak bisa pernah belajar, kamu tidak menyenangkan hati orang tua dan sebagainya. Membuat dia menjadi minder, membuat dia menjadi merasa tidak percaya diri. Padahal itu tidak benar gitu ya. Kalau Tante Ewa nggak pernah ngatain anak-anak itu, kamu bodoh enggak? Ya misalnya tadi kemarin tuh sempat anak si Rahel sempat dia tidak sekolah karena kelupaan atau bagaimana gitu ya, dia kelupaan, dia lupa jum atau lupa absen, saya kurang tahu tuh, dia minta maaf sama saya. Terus saya bilang begini, emangnya saya ini apa kok kamu minta maaf sama mami, saya bilang gitu. Ya kamu introspeksi diri lah, saya mah nggak penting kamu, semua kepintaran, semua ilmu itu buat kamu, bukan buat saya. Kalau kamu pinter, naik kelas, ranking, kamu yang senang, bukan aku. Kalau aku sih ya biasa-biasa aja, ya senang, tapi tidak sesenang dia. Misalnya dia ranking 1, pasti yang senang duluan dia, aku ranking 1 gitu. Bukannya maminya senang, tapi tidak sesenang dia gitu loh. Dan kegunaan juga kepintaran itu buat dia sendiri. Jadi aku nggak pernah ngatain anak-anak itu, kamu bodoh ya, nggak pernah sekolah kamu. Sedangkan dulu-dulu orang yang suka remedial, dikatain ratu remedial dan sebagainya, aku nggak pernah marahin anak itu atau marahin anak-anak tante, bilang kamu ya ini ya, karena apa? Jangan orang membuat dari perkataan kita membuat jadi orang lebih minder gitu ya. Dan ketika kita tidak pintar, sebenarnya banyak yang mendukung. Kalau kita tidak pintar, ada yang bisa kita buat. Mungkin kita tidak pintar dalam pelajaran ini, tapi kita bisa melakukan yang lain. Apa? Kita bisa bulu tangkis mungkin, gitu. Kita mungkin bisa musik. Gitu. Saya nggak pintar dalam matematika, tapi saya bisa bermain musik. Itu sudah nilai plus. Orang akan bangga melihat ketika kita bisa main musik. Atau saya tidak pintar, tapi saya bisa melakukan hal-hal yang seperti dandan ini, dandan itu, elektronik, atau kayak adik saya tadi saya ceritakan masuk SMA bareng saya itu, dia tidak pintar di sekolah mungkin, tapi dia pintar benerin mobil, benerin mesin, benerin kunci, segala. Nah itu kepintaran dia, dan sudah nilai plus bagi dia, dan tidak perlu minder karena merasa tidak pintar di sekolah. Karena bukannya jaminan itu saja bisa orang menjadi sukses gitu ya. Yang ketiga, merasa tidak kaya gitu ya. Banyak orang minder merasa tidak kaya. Orang lain punya ini, aku gak punya. Orang lain punya itu, aku gak punya. Tapi kalau ketika kita boleh belajar bersyukur, Tuhan aku bersyukur. Kenapa? Walaupun aku tidak punya ini, tapi aku punya ini gitu ya. Misalnya aku gak punya segala-galanya, tapi aku punya talenta yang Tuhan beri. Tapi aku punya orang tua yang begitu mengasihiku gitu ya. Anak saya yang besar, dia suka ngomong gini, bagaimana cara kamu bersyukur kepada Tuhan? Dengan apa gitu kan? Apakah kamu pernah merasa minder karena kamu tidak punya ini itu? Dia bilang apa? Saya nggak pernah minder karena tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya mobil, tidak punya segala kemewahan. Tapi saya bersyukur kenapa? Ketika
saya punya orang tua, saya punya keluarga yang begitu mengasihi saya, mencintai Tuhan, setia pelayanan, itu sudah cukup bagiku. Itu kata anak saya pertama. Jadi ketika kita merasa tidak punya ini, tidak punya itu, tidak harus kita menjadi minder, ya. Tidak harus kita merasa ini loh saya ini tidak bisa bergaul dengan orang karena saya tidak punya mobil. Enggak, tidak perlu seperti itu. Oh, saya tidak punya motor, saya tidak punya iPhone 12, makanya saya tidak mau bergaul sama orang, saya malu, gitu. Itu nggak terlalu penting. Kadang-kadang hal-hal sepele seperti itu menjadikan orang menjadi minder, gitu ya, menjadi minder karena faktor-faktor itu. Kalau kita melihat sebenarnya ketika kita mendasari hidup kita dengan 3 hal tadi, itu membuat kita tidak bisa menjadi percaya diri dengan baik. Misalnya ketika dia hari ini dia miskin, kemudian dia minder, gitu ya, dia tidak punya apa-apa, dia minder. Ketika Tuhan memberkati dia, apakah dia akan tetap percaya diri? Dia akan menjadi sombong. Kenapa? Karena ukuran dasarnya yang dia bangun itu dari kekayaan itu. Jadi waktu dia tidak punya apa-apa, dia merasa, saya ini minder banget, saya miskin sekali. Oh, coba dia ketika kaya, karena ukurannya harta, ketika dia kaya, dia akan menjadi sombong. Dia menjadi orang yang tinggi hati. Karena sekarang saya sudah kaya. Dulu saya boleh dihina-hina karena saya tidak punya, tapi sekarang saya sudah kaya, saya menjadi sombong. Dulunya mungkin dia biasa-biasa saja, kemudian dia mungkin dia mempercantik dirinya dengan uang yang dia ada, kemudian dia menjadi cantik, pasti dia akan menjadi sombong. Kenapa? Karena ukurannya adalah kecantikan, ketampanan, atau kepintaran. Ketika dia sukses menjadi seseorang yang hebat, dia akan menjadi sombong. Dia akan menjadi sombong. Kenapa? Ini loh saya hebat karena sekarang saya sudah pintar. Dulu iyalah saya di sekolah, ada teman saya dulu dia itu di sekolah sering sekali menyontek, gitu ya. Jadi kita cewek-cewek kalau dia menyontek kita tutupin, jangan dia lihat. Nah sekarang jadi PNS, sudah bilang begini, kau dulu ya, gitu ya, sombong kali kau, nggak boleh aku nyontek. Sekarang bodoh-bodoh aku ini pun, aku sekarang udah jadi pegawai negeri, gitu. Kan bilang, itu mah namanya juga orang situ. Kalau jadi pegawai negeri mah cocok, aku bilang gitu. Ngapain kok bingung? Kayak kamu itu, kalau dicontekin nggak boleh, tapi kok nggak jadi pegawai negeri, katanya. Akhirnya dia jadi sombong karena dia sudah bisa jadi pegawai negeri, walaupun dia bodoh sekolahnya, gitu. Itu ukurannya itu. Tapi kalau kita mengukur diri kita dengan ukuran bukan tentang hal 3 hal itu, maka kita menjadi orang yang ketika kita menjadi sukses, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi tinggi hati. Kalau kita melihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke Lukas 16 ayat yang ke 15. Lukas 16 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Gitu ya. Kalau kita kagum dengan sesuatu yang sementara, seperti kepintaran, kecantikan, kekayaan, yang membuat kita kalau kita memiliki itu baru kita percaya diri. Tuhan bilang yang dikagumi manusia itu yang dibenci Allah, gitu ya. Artinya apa? Yang perlu kita perbaiki adalah hati kita atau batinia kita. Kalau kita benar-benar batinia kita ini dekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menjadi berhasil, membuat kita menjadi orang yang sukses, dan kita memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya.
Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu bermegah karena kekayaan kamu, itu gak ada artinya. Bermegah karena kecantikanmu, itu tidak ada artinya. Bermegah karena kepintaranmu, gak ada artinya. Tetapi baiklah bermegah berikut, memahami dan mengenal Allah. Itu yang penting gitu. Karena semua yang 3 hal tadi itu hanya sementara sifatnya. Orang yang cantik, kencang mukanya, glowing, nanti tua juga menjadi keriput dan menjadi nenek-nenek gitu kan. Ukurannya itu bukan ukuran tentang diri kita, tentang 3 hal tadi, tapi bagaimana kita dapat bermegah, dapat bangga ya. Bermegah itu artinya dapat bangga dengan mengenal Tuhan, menunjukkan kasih setianya, menunjukkan keadilannya dan kebenarannya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan percaya diri. Kita akan tahu, ini loh Tuhan yang selalu menolong aku, yang membuat aku menjadi sukses, yang dapat menolong kehidupanku, yang dapat memberkati aku. Dulu Musa ketika dia minder, tidak percaya diri, dia tidak merasa tidak mampu. Adik-adik tahu ketika dia sudah benar-benar percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Mujizat begitu banyak dikerjakan. Dia memimpin bangsa Israel begitu banyak untuk keluar dari Mesir. Hebat, bisa sukses. Kenapa? Dia percaya diri. Dia nggak memandang, oh iyalah, saya dulu penjahat, pernah saya membunuh orang, saya pernah berkelahi dengan orang Mesir, saya pernah begini. Itu membuat dia menjadi tidak maju, menjadi dia minder, atau dia tidak cakap bicara dan sebagainya, membuat dia tidak menjadi seorang yang sukses. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia hidup dengan Tuhan, dia percaya Tuhan akan menolong dia, dia menjadi seorang yang benar-benar Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau kita melihat ciri-ciri orang yang minder, ya, ciri-ciri orang yang minder. Bagaimana sih kita bisa tahu ciri-ciri orang minder itu? Kadang orang bilang, oh, saya nggak minder gitu. Tapi ciri-cirinya ada. Yang pertama, pemalu. Orang yang minder itu biasanya pemalu, gitu ya. Mau ketemu orang malu, mau ngomong lihat muka orang malu. Ada teman Tante Ewa, kalau ke rumah selalu nanya, ada Umsa nggak di rumah? Kenapa? Emang Umsa suka gigit? Kalau dia takut, dia malu, dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Terus suka nanya, ini ibadah hari Rabu ya, ada si itu nggak ya? Oh ya, nggak tahu lah, orang kita juga belum berangkat ibadah, masih di rumah waktu itu, waktu belum pandemi. Dia nggak berani ke gereja, takut ketemu si A, si B, si C. Dia pokoknya dia ketemu orang malu sekali, malu banget. Kemudian dia tidak pernah berani bersosialisasi, gitu ya. Tidak. Dia punya nomor WA, yang dia punya cuma nomor WA Tante Ewa, terus mamanya, terus cicitnya, adiknya, udah itu aja. Sama langganan-langganan dia, beberapa orang, toko-toko gitu. Ya nggak ada. Kenapa? Dia nggak berani WA sama orang. Dia kalau habis ganti kartu yang dihubungin duluan Tante Ewa. Ci, ini nomorku yang baru. Tapi nggak ada nomor yang lain. Nomor orang gereja kayak yang lain, nomor siapa kayak juga ada. Kenapa? Dia nggak pernah bersosialisasi. Dia nggak pernah bergaul sama orang karena dia minder, dia pemalu. Gitu ya. Ciri-cirinya orang yang minder itu, orang yang pertama adalah pemalu. Yang kedua, merasa tidak mampu dan tidak bisa, gitu ya. Orang yang minder itu merasa tidak mampu dan tidak bisa. Merasa tidak mampu, nggak bisa lah saya. Belum apa-apa baru disuruh langsung nggak bisa saya tuh, nggak bisa saya, nggak bisa saya. Karena apa? Merasa minder. Padahal di dalam dirinya punya potensi yang luar biasa, yang bakat terpendam harus saya bilang. Ternyata dia punya bakat terpendam. Karena apa? Dia nggak pernah keluarkan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Yang ditonjolkan yang tidak bisa dulu, yang tidak mampu dulu, padahal dia punya kemampuan yang luar biasa.
Anak tante Ewa yang kecil itu suaranya bagus banget. Dia kalau nyanyi bisa kayak si Rosa gitu. Tapi dia orangnya minderan. Wah, saya nggak bisa nyanyi nih gitu. Padahal suaranya bagus. Tapi dia nggak mau nyanyi dengan suaranya itu. Terus kita tiap hari kasih tahu, suara kamu tuh bagus, suara kamu itu keren. Kenapa kamu nggak mau nyanyi, nggak mau bikin video dan sebagainya kayak orang-orang gitu. Terus ya sekarang udah mulai agak berani lah gitu kan, sudah bisa ngisi-ngisi bikin YouTube atau bikin TikTok gitu, mulai agak berani lah. Setiap hari kita kasih tahu. Karena pas sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Kayak adik-adik sekarang mungkin nggak tahu potensi dalam dirinya apa. Karena apa? Disimpan, dipendam, nggak pernah dikeluarkan. Sehingga nggak tahu kalau punya potensi di dalam diri luar biasa. Mungkin di gereja banyak yang bisa main musik, tapi karena nggak berani menerjunkan diri untuk pelayanan, ya jadi nggak ketahuan mana yang bisa main musik, mana yang bisa pelayanan, mana yang bisa nyanyi, mana yang nggak ketahuan. Karena apa? Menutup diri, minder, merasa tidak bisa dan tidak mampu. Kemudian yang ketiga adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Ciri-ciri orang minder itu adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Padahal kita harus mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam diri kita, kelebihan dan kekurangan kita. Jadi tadi awal kita udah bilang ya, kadang-kadang kita mengukur diri kita tuh dengan orang lain. Dia mah hebat, dia mah suaranya bagus, dia mah ini, dia mah itu. Padahal dia nggak tahu diri sendiri punya potensi yang luar biasa. Tapi karena dia merasa mengukurnya dengan orang lain, dia mah hebat ya, bisa sukses dalam pekerjaannya. Padahal dia juga bisa sukses, tapi karena dia pemalu, dia minder, dia nggak melakukan apa-apa di rumah aja. Dia mana bisa tahu kalau dia itu mau menjadi seorang yang sukses? Bagaimana bisa tahu kalau dia itu bisa menjadi orang yang berhasil? Karena apa? Dia selalu di rumah saja karena minder, karena malu, gitu ya. Dia mengukur kemampuannya dengan kemampuan orang lain. Padahal dirinya punya hal yang luar biasa. Tadi katakan mensyukuri apa yang baik dalam diri kita dan mensyukuri apa yang kurang baik dalam diri kita. Kita harus berbenah diri untuk kita bisa menjadi seorang yang benar. Ini loh, saya ini sebenarnya bisa, saya sebenarnya mampu. Saya nggak mau bandingkan diri saya dengan orang lain. Ketika ada anak aja 2 orang kita bandingin satu dengan yang satunya, pasti dia marah. Mami ini bandingin aku dengan kakakku. Aku tuh nggak mau dibanding-bandingkan gitu. Tapi kita sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, padahal kita sendiri nggak suka dibandingin gitu ya. Kalau kita melihat ada orang yang kenapa bisa menjadi seorang yang minder, karena ada sebuah kesaksian, ada sebuah pengakuan dari seseorang, dikatakan saya dulu minder sekali gitu. Saya tidak mau bertemu dengan orang-orang. Saya tidak mau bergaul dengan siapapun. Kenapa? Karena dia sering dikata-katain di rumahnya, di keluarganya. Nah, kita juga sekarang yang mendengarkan firman hari ini, mungkin kita punya kelebihan yang luar biasa. Mari kita membangun orang lain dengan perkataan kita. Jangan kita menjadi sombong karena kita punya talenta yang luar biasa, karena kita punya bakat, karena kita punya kesuksesan. Tapi bagaimana dengan perkataan kita membangun orang lain? Ada orang yang minder karena perkataan orang-orang di rumah. Memang kamu begitu, dasar kamu yang begini-begini. Akhirnya dia merekam itu di dalam otaknya, itu dia berkata, apa emang benar begitu ya? Teman Tante Ella yang tadi Tante Ella bilang dia pemalu, gak berani ketemu orang itu, dia punya papa yang sangat galak ya, papanya sangat galak. Jadi setiap kali papanya berantem dengan mamanya, atau papanya suka ngata-ngatain dia ini, suka ngata-ngatain dia, suka mencaci maki, pokoknya dia itu seperti di dalam neraka. Dulu dia sering WA Tante Ella, dia bilang dia suka berdoa, dia bilang, kenapa sih Tuhan gak ambil papa saya aja? Papa saya itu galak sekali loh, suka kata-katain saya, suka ngomong-ngomong kotor, suka ngomong-ngomong yang gak bener, dilontarkan kepada saya, kepada mama saya gitu kan, kepada adik-adik saya. Jadi saya sejak itu saya jadi orang minder. Kayak gitu yang membuat orang seperti itu. Kita harus belajar
ketika kita benar-benar menjadi orang yang sukses, yang baik, jangan kita bisa menjatuhkan orang lain dengan perkataan kita. Karena apa? Orang bisa menjadi sangat minder, menjadi sangat terpukul, menjadi sangat pemalu, menjadi tidak percaya diri karena perkataan-perkataan kita yang tidak memberkati orang lain. Bagaimana cara kita mengatasi rendah diri? Ya, yang pertama, terimalah dirimu sebagaimana apa adanya. Ya, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, Mazmur 139 ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selangit, aku bakal anak dalam kitabmu. Semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kita akan bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita itu luar biasa. Begitu banyaknya manusia itu Tuhan ciptakan unik dan sangat berharga, gitu ya. Ada orang yang diciptakan seperti ini, ada orang diciptakan seperti itu, tapi mungkin ya ada orang diciptakan lebih cantik dari Tante Ewa, banyak misalnya. Lebih jelek juga banyak. Tapi yang sama persis belum ada. Kenapa? Karena kita dibuat itu sedemikian rupa. Tuhan menjadikan kita luar biasa. Dia tidak membuat kita seperti cetakan kue crop yang sama, atau cetakan donat yang bentuknya sama, atau cetakan apa kue yang bentuknya sama. Dari satu dengan yang lain itu bisa kembar gitu. Sedangkan yang kembar aja bisa beda. Apalagi yang tidak ada hubungan persaudaraan atau bisa lain, tetap lain satu dengan. Karena Tuhan menciptakan semua itu berbeda dan unik, punya keunikan yang masing-masing, punya kehebatan yang masing-masing, punya keluar biasaan masing-masing. Kalau kita tinggi, kita bersyukur. Berarti kalau kita pasang lampu nggak usah pakai bambu lagi. Kalau kita pendek, kita juga harus bersyukur. Kenapa? Bersyukur dengan orang suka bilang semampai, semeter tak sampai. Orang yang begitu bersyukur kenapa? Bajunya 1 meter bisa atasan dan celana, gitu ya. Kalau dia tinggi mana cukup, gitu kan? Harus bersyukur. Kalau kita misalnya tadi saya katakan kulitnya hitam, bersyukur, hitam tapi manis. Kalau putih, saya juga bersyukur. Jadi apa yang Tuhan berikan buat kita itu unik dan berharga. Dan kita harus bersyukur. Nggak perlu kita minder. Dan nggak perlu kita ukur ke diri kita dengan orang lain. Nggak perlu. Kita ukur diri kita dengan diri kita sendiri. Jadi nggak perlu diukur. Oh dia itu nggak begini, oh dia begitu. Punya keistimewaannya masing-masing. Anak Tante Ewa 2, semuanya punya keistimewaan. Yang kecil suaranya bagus, yang besar bisa main musik. Mereka kalau berdua bisa bersama-sama, satu nyanyi, satu main musik. Punya keistimewaan masing-masing. Jadi nggak perlu adanya minder. Saya itu nggak seperti dia loh, dia itu bisa begini loh. Tapi dia kan nggak seperti kamu. Suara cecenya lebih ngebas, suara adiknya merdu. Tapi kan adiknya nggak bisa main musik seperti cecenya, gitu kan? Jadi saling mendukung satu dengan yang lain dan tidak perlu dibanding-bandingkan gitu. Tapi kita bersyukur dengan keadaan kita masing-masing. Yang kedua, kembangkan bakat kita. Bagaimana mengatasi rendah diri kita? Kembangkan bakat kita. Kalau kita misalnya punya wajah tidak terlalu cantik, tapi kita punya bakat. Bakat apa? Musik misalnya. Kita bisa bakat olahraga, bakat seni, atau bakat melukis, bakat apapun yang kita punya, kita bisa kembangkan. Dan itu bisa menjadi nilai plus buat kita. Nah, kita tidak perlu minder, tidak percaya diri ya. Karena apa? Kita ini punya Tuhan berikan talenta masing-masing dengan luar biasa. Ada seorang wanita. Dia ini dulu kecilnya merasa minder karena dia kurang cantik. Kebetulan dia orang Israel. Orang Israel dia merasa kalau orang Israel itu kebanyakan, kalau yang saya lihat di YouTube tuh cantik-cantik gitu ya, cantik dan tampan-tampan.
Tapi kebetulan anak kecil ini tidak cantik menurut dia, bukan menurut orang, menurut dia. Dia merasa tidak cantik, dia merasa, wish, saya ini kok kurang cantik, gak seperti orang-orang lain gitu. Tapi dia punya kepintaran, dia sekolah, dia belajar. Tiba-tiba dia menjadi Perdana Menteri Israel, namanya Golda Meir. Pernah jadi mantan, sekarang jadi mantan Perdana Menteri Israel. Kenapa? Dari orang yang dianggap merasa dirinya tidak cantik, ternyata dia menjadi orang hebat, gitu ya, menjadi orang hebat, menjadi Perdana Menteri. Nggak terpikirkan kan oleh dia. Dia cerita di dalam bukunya, dia itu tadi merasanya minder. Gitu. Sebenarnya ketika kita merasa minder, kita tidak bisa maju. Tapi kalau kita percaya diri, kita percaya Tuhan menolong kita, kita percaya Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan bisa menjadi seorang yang maju. Kemudian apa? Yang ketiga, kita harus memiliki teman sejati. Mengatasi keminderan kita bagaimana? Kita harus punya teman. Jangan kita tidak bersosialisasi, diam aja di rumah, nggak pernah kenal selain mama kita dan adik kita nggak ada lagi kenal, gitu ya. Terus karena apa? Minder, saya tidak ini, tidak itu dan sebagainya. Tapi kita harus mencari teman, menjadi teman sejati yang bisa diajak konseling, bisa diajak berbagi. Kita akan tahu bahwa sebenarnya kita punya kelebihan. Kita akan tahu kita ini punya keunikan. Dan orang itu atau teman kita menjadi bangga dengan diri kita, gitu ya. Nggak merasa, saya ini nggak mau punya teman lah, pas itu dia nggak mau teman sama saya. Itu kan kata kita. Sebenarnya dia juga mau berteman dengan kita, karena kita sudah minder duluan, kita jadi bingung, gitu kan. Kemudian apa yang keempat? Jadikan Tuhan sebagai Raja. Itu yang penting. Bagaimana mengatasi diri kita untuk tidak minder? Jadikan Tuhan sebagai Raja. Dia yang akan menolong kita, dia yang akan memberkati kita, dia akan mengajarkan kita agar kita boleh percaya diri. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Raja, kita akan bangga, kita akan percaya diri. Jadi anak RT aja kita senang, apalagi jadi anak raja, luar biasa. Dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dikatakan engkau berharga. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Kita begitu unik di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat Dia menghargai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu membuat kita menjadi seorang yang bisa percaya diri, bisa merasa Tuhan, engkau mau pakai aku karena aku ini berharga. Jangan kita menjadi orang yang tidak percaya diri lagi. Kita harus buang hal yang membuat kita tidak menjadi percaya diri, maju bersama dengan Tuhan, karena Tuhan mampu menyertai kita. Kalau kita lihat di dalam Roma, dikatakan Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia akan menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyayangkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dikatakan kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa melawan. Dan dikatakan Dia aja begitu mengasihi kita, anaknya aja diberikan buat kita, apalagi dengan kita. Dia sangat sayang dengan kita. Jadi kita tidak perlu minder. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama kita. Dikatakan ayat 33, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita orang-orang pilihan Allah. Allah yang akan membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita. Ketika kita merasa tidak percaya diri, kita merasa penuh dengan kekurangan, ingat ada Tuhan yang selalu menolong kita, dan Dia yang akan memberkati kita. Karena apa? Ada Dia di dalam kita. Kalau kita ingat cerita tentang keledai yang masuk ke dalam kota Yerusalem, terus dia ditumpangi Yesus, dia jalan di
atas baju itu ya, baju orang dia break baju. Kenapa keledai itu bisa merasa gagah, merasa dihormati? Karena dia ditunggangi oleh Yesus. Coba kalau dia jalan ke situ tanpa ditunggangi Yesus, dia injek pakai pakaian orang, orang akan marah. Oh, dasar keledai dungu, kenapa kau injek gitu? Karena apa? Tidak ada Yesus di dalamnya. Tapi kalau ada Yesus yang menunggangi dia akan merasa berharga. Sama dengan kita. Kalau kita merasa kita mau menjadi seorang yang berharga, kita hidup dekat dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, maka segala yang ketidakpercayaan diri kita itu, keminderan kita, boleh kita buang jauh-jauh, dan kita mulai percaya, Tuhan, Engkaulah pembelaku, Engkaulah yang menyayangi aku, Engkau yang akan membuat aku menjadi sukses dan berhasil. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak dipanjangkan. Mari kita berdoa. Kaum muda yang terkasih, terima kasih Allahku yang baik. Malam hari ini kami bersyukur bahwa setiap kebaikan Tuhan yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, tidak minder, tidak merasa penuh dengan kekurangan, tidak kurang ini, tidak kurang itu, membuat kami tidak menjadi bersyukur. Tapi biarlah kami, Tuhan, percaya Engkau bersama-sama dengan kami dan ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi seorang pemuda yang berhasil, dan kami boleh mengeluarkan bakat dan talenta kami. Dan kami tahu Engkau yang membuat kami menjadi sukses, Engkau yang menguatkan kehidupan kami, Engkau yang menjadi pembela kami, dan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Allahku yang baik. Setiap firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Di masa pandemi ini Tuhan Kau menolong. Biarlah Tuhan jauhkan kami dari COVID-19, dan kami biar tetap sehat bersama dengan Tuhan, membuat kami setia taat kepada Engkau. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih. Mengucap syukur bahwa setiap firman sudah kami dengar. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita pulang membawa berkat kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, beserta dengan Roh Kudus yang boleh menyertai kita sepanjang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.